Apapun yang saya katakan sepertinya tidak ada yang benar. Kalaupun saya katakan ini, pasti dusta. Kalau saya katakan ini, pasti bohong. Kalau saya katakan ini, pasti ngarang-ngarang. Tapi saya tidak membenarkan perilaku saya. Karena memang salah. Apapun itu alasannya. Salah karena apa? Sesuai tema kita hari ini, saya tidak berjalan dengan cahayanya Allah. Saya jalannya pakai cahaya duniawi yang kelihatan gemerlap. Oh, orang bilang kalau sukses kudu punya rumah banyak, kudu punya mobil banyak, mewah lagi. Oh, kalau sukses harus berteman dengan orang-orang yang stratanya di sini, pakai tasnya harus mereknya ini, sepatunya mereknya itu. Itu yang saya lihat sebagai cahaya. Karena memang apa? Tidak pernah membaca Al-Quran. Kalaupun baca, nggak tahu artinya. Dan namanya mu'alaf. Saya menikah dengan Mas Aji, saya pindah menjadi Islam. Belum sempat Mas Aji mengajarkan saya banyak ilmu, Allah memanggil beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketetapannya di saat itu bisa saya berpindah lagi ke agama saya sebelumnya. Bisa. Tetapi kenapa sekarang pertanyaannya Allah takdirkan saya harus masuk penjara? Karena salah satunya mungkin adalah ini yang saya dapatkan sekarang. Mungkin karena Allah memang ingin mempersiapkan hijrahnya Angelina Sondak dari hati yang kosong, tidak punya apa-apa. Karena kalau hati kita ini sesek penuhnya iri, benci, dendam, sombong, serakah, rakus, mau yang paling hebat, mau dikenal, mau harta, mau kepopularitasan, yang namanya hijrahnya itu mungkin gak bakal nyangkut. Karena berpikir apa? Dapatnya gampang, dihormatin pula. Tetapi ketika penjara menjadi salah satu daripada sejarahku untuk mampir, awalnya gak bisa terima. Apalagi ketika masuk rutan Pondok Bambu itu diteriakin. Saya biasa ditepuk tanganin di atas panggung. Saya rasanya gak tahu mau taruh di mana mukanya. Tetapi apa? Allah mengizinkan saya menjalani mulai dari persidangan sampai keputusan. Sampai saya bebas juga. Alhamdulillah ayah saya ikut mendampingi saya. Insyaallah. Tapi saya tahu perasaan orang tua yang tidak bisa membela anaknya ketika anaknya dihakimi. Seminggu 3 kali sidang itu pasti ayah saya ada. Cuman karena pengen pulang, kalau misalkan aku mampir, bisa ketemu sekedar mengatakan, Enji kamu harus kuat. Disitulah saya belajar untuk menghargai orang. Ternyata orang yang selama ini saya cuekin gara-gara saya mungkin merasa anggota DPR terkenal, sehingga kalau ayah saya telepon, sebentar lah Det, ntar telepon balik, ntar lah Det ke Jakarta, iya ntar dulu lah, Enji kan lagi kesini, ntar dulu lah, kalau ayah saya minta bantuan, bentar dulu ya Det, harus ke dapil dulu. Ini orang yang saya sia-siakan ketika saya lagi terkenal. Justru orang itulah yang menjadi orang pertama mendampingi saya dan setia sampai saya bebas.
Makanya ibu-ibu pesannya apa? Janganlah engkau sia-siakan orang yang tulus mencintaimu. Kadang-kadang kita lebih mencari teman yang sedang terkenal, teman yang lagi populer, teman yang punya jabatan, teman yang punya harta, teman yang katanya pengusaha. Kita lebih mau cari muka sama mereka daripada kita melayani orang tua kita. Karena kita merasa, udah tua. Padahal justru cintanya mereka ini yang luar biasa. Pasti ibu-ibu berasa yang sudah kehilangan orang tuanya. Saya kehilangan ayah saya 7 bulan setelah saya bebas. Ada rasa, ya Allah, kok cepat. Saya belum sempat membalas semua kebaikannya. Saya belum bisa membuat ayah saya jadi bangga. Karena ketika saya berpindah keyakinan, yang lebih sering dihujat itu adalah ayah saya. Karena itu, bagi yang masih punya orang tua, ya Allah, yuk baiki mereka, layani mereka.